Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Jani Andriani dari kelas 1C dengan NIM P133 743 7124 127 akan menjelaskan jurnal artikel tentang pelepasan informasi termasuk visum et repertum. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang pelepasan informasi rekam medis pasien rawat jalan dalam visum et repertum di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Yang pertama ada latar belakang masalah. Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dalam dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Rumusan yang jelas tentang pengertian visum et repertum dikemukakan pada seminar forensik di Medan pada tahun 1981, yaitu laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atau janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter tersebut. Yang kedua ada dampak pelepasan informasi di Fasiankes. Untuk permasalahan yang sering dihadapi adalah sering terlambatnya pengisian atau pembuatan visum et repertum oleh dokter karena jadwal dinas dokter atau dokter sedang libur atau cuti. Selain itu ada juga hambatan lainnya adalah dokter yang sudah pindah kerja atau tidak adanya surat kuasa atau permohonan dari pasien atau korban tentang pelepasan informasi rekam medis atas nama dirinya. Ada dampak pada kualitas pelayanan. Kualitas derajat mutu pada rumah sakit dan tenaga kesehatan dapat berdampak pada bagian pelepasan informasi. Lalu ada juga dampak pada masyarakat, yaitu keterlambatan pelepasan visum et repertum menghambat penyampaian bukti dalam proses pengadilan, memperlambat proses pembuktian perkara pidana. Yang selanjutnya adalah kaitkan dengan standar hukum yang berlaku. Yang pertama ada pasal 133 KUHP menyebutkan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli dokter atau lainnya. Yang kedua ada pasal 7 ayat 2 KUHP, sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik adalah sanksi pidana. Yang selanjutnya ada 6 dan 7 pasal 216 KUHP, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya menangani sesuatu. Yang selanjutnya ada rekomendasi, yaitu metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai tinjauan aspek hukum pelepasan informasi rekam medis pasien rawat jalan terhadap visum et repertum di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Data kualitatif didukung data hasil observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan observasi atau pengamatan tentang terhadap pelepasan informasi rekam medis pasien rawat jalan visum et repertum Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Dalam observasi menulis melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pembuat surat medis visum et repertum di unit rekam medis Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai 24 Mei 2021. Yang selanjutnya ada kesimpulan, jumlah permintaan pembuatan visum dari bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 85 buah dengan rata-rata per bulan sebanyak 4 sampai dengan 5 buah. Pembuatan visum sudah sesuai dengan kaidah mengacu kepada standar prosedur operasional visum hidup nomor PIRM 009. Permintaan visum diajukan oleh kepolisian, tidak ada surat kuasa atau pernyataan dari korban pasien dan tidak dicatat ke dalam buku register permintaan visum, tetapi dicatat di bagian Customer Service Officer sebagai surat masuk.
pengambilan visum diserahkan kembali ke pihak kepolisian. Untuk mencegah atau menghindari tuntutan hukum, dikemukakan hari kepada pihak pelayanan dan pemberi pelayanan kesehatan. Pembuat visum harus memenuhi kaidah dan sesuai dengan prosedur mengacu pada Permenkes RI nomor 269 Menkes per 3 2008 bab 4 pasal 10 ayat 2. Yang terakhir ada referensi. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua ada Budianto A. Widiatmaka, WSS, Ilmu Kedokteran Forensik, Jakarta, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1997. Lalu yang ketiga ada Dedi Alfandi, Mukhyar John Jr. The Quality of Ilmu Kedokteran tahun 2008. Lalu ada Permenkes RI nomor 269 Menkes per 3 2008, Permenkes RI 269 Menkes per 3 2008 volume 2008, Permenkes RI nomor 269 Menkes per 3 2008.